الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. اللهم عافنا في badanina. Ya Allah, anugerahkan atau sehatkan mata untuk bekal sesudah mati. Ini perbuatan ini, amal ini bisa jadi bekal atau tidak. Imam Al-Ghazali menyebutkan ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin misalkan, kayak ini, dunia ini ya, kata Imam Al-Ghazali, dunia dan kenikmatannya itu diberikan sepertiga untuk orang yang beriman, sepertiga untuk orang munafik, dan sepertiga untuk orang kafir. Sama, porsinya sama. Yang membeda nanti tujuannya. Coba, kalau sepertiga dikali 3 kan 1. Atau 1 dibagi 3 kan? Sepertiga untuk orang mukmin, sepertiga untuk orang munafik, dan sepertiga untuk orang kafir. Nah sekarang bedanya apa? Bedanya kalau ketika Allah memberikan dunia kepada orang beriman, lizawadil akhir, dia jadikan dunia itu untuk bekal akhirat. Itu bedanya. Artinya orang beriman bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh punya harta, silahkan punya harta. Tapi dia jadikan hartanya itu semata untuk bekal akhirat. Itu pun orang beriman yang cerdas, yang benar-benar berimannya al-qayyis. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, melakukan tindakannya, melakukan perbuatannya, melakukan pilihannya itu untuk bekal akhirat. Itu ciri orang beriman. Dunianya dijadikan sebagai bekal akhirat. Kalau orang munafik apa? Orang munafik juga bisa kaya, Pak. Hartanya banyak. Bahkan dia diberikan sama sepertiganya. Beda tujuannya. Orang munafik itu diberikan dunia, dia hanya untuk lizayyinah. Untuk apa? Perhiasan. Sebagai perhiasan saja. Ya, perhiasan. Dia gunakan untuk naon istilahnya apa? Diperlihatkan gaya-gayaan, gigindingan, nah gitu lah orang Sunda mah. Itu orang munafik. Dia dijadikan dunianya hanya sebatas untuk itu. Dan orang kafir dijadikan dunianya untuk kesenangan. Diberikan yang banyak oleh Allah. Sama porsinya sepertiga, tapi dia penggunaannya yang berbeda. Dia gunakan dunia itu untuk kesenangan semata. Dia keluarkan dengan ratusan mungkin miliaran hanya untuk kesenangan nafsunya, kesenangan syahwatnya, atau kesenangan isi perutnya, atau kesenangan matanya, ya, atau kesenangan pendengarannya. Berani membayar jutaan hanya untuk mendengarkan 1, 2, 3 lagu misalkan, atau penglihatannya, untuk kesenangan saja semata. Dia belikan, ya, uangnya belanjakan ratusan miliar hanya untuk kesenangan tempat tinggalnya. Kesenangan saja, semata itu saja. Dan memang itulah surganya. Dia hanya diberikan oleh Allah di dunia itu, itulah surganya itu. Tapi dia tidak akan mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat. Nah pertanyaannya, kita masuk yang mana, Pak? Jangan-jangan kita ngaku muslim dan beriman, tetapi perbuatannya seperti orang kafir gitu. Atau paling tidak perbuatannya seperti orang munafik.
Jadi hartanya hanya digunakan perhiasan, maksud perhiasan ini pamer-pameran, atau hartanya hanya digunakan untuk kesenangan semata. Tetapi bagi orang yang beriman itu hanya sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk kehidupan akhirat. Itulah orang yang kais. Harta yang kita miliki dipakai nafkah keluarga kan itu juga ibadah. Ya kan? Kita berikan sedekah kepada orang-orang yang dekat atau keluarga kita, itu juga ibadah. Itu maksud saya. Dijadikan bekal akhirat. Kita makan lalu yang dimakan oleh kita, badan kita digunakan untuk ibadah, itu juga bekal akhirat. Harta yang kita gunakan berikan kendaraan, lalu kendaraan itu hanya semata dibagi operasional mencari nafkah atau operasional untuk berdakwah, operasional untuk mencari nafkah juga adalah ibadah. Motor kita yang kita gunakan, itu maksud saya. Jadi senantiasa diawali dengan bismillah. Senantiasa diawali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sehingga apapun yang kita miliki, baju yang kita miliki, kan? Kasur yang dijadikan tempat tidur oleh kita, semua diawali dengan bismillah. Sehingga itu insya Allah akan bernilai ibadah. Jadi bagi orang yang beriman, semua akan menjadi bekal akhirat. Rumah yang kita miliki diniatkan untuk menyenangkan keluarga kita, untuk menyenangkan saudara kita yang berkunjung ke rumah kita. Semata hanya itu. Bukan untuk gaya-gayaan. Niatnya ke sana maksud saya. Supaya hari hadirin mah dulur datang atau ke bagian tempat. Gaduh artos di agengan. Tujuannya supaya keluarga datang bisa ada tempat. Niatnya hanya semata ke sana untuk membantu, untuk memberi, bukan untuk gaya-gayaan. Itu baru al-kayis. Orang beriman yang cerdas. Meskipun dia diberikan harta oleh Allah. Jadi semua dijadikan sebagai bekal untuk akhirat. Itu kayis, Pak. Orang kayis. Karena tadi porsinya sama dengan orang munafik. Porsinya sama dengan orang kafir. Hanya cara penggunaan dan niatnya yang berbeda. Disitulah pentingnya ilmu, Pak. Disitulah pentingnya ilmu. Saya banyak kiai yang kaya. Banyak, Pak. Di rumahnya megah-megah. Kendaraannya mewah-mewah. Enggak, kendaraan saya enggak ada. Ada tai kukunya, Pak. Mewah-mewah, Pak, kendaraannya. Bukan, bahkan tidak satu. Guru saya itu. Tapi kan saya tidak perlu bertanya niatnya untuk apa. Kan? Saya berbaik sangka saja. Karena memang memiliki ilmu. Kan? Mungkin niatnya untuk apa saya tidak perlu bertanya. Mewah rumahnya. Megah. Bahkan juga mobilnya juga mewah. Tetapi ketika mungkin niatnya untuk apa, saya tidak perlu mempermasalahkan. Hanya memang pilihan orang itu ada yang ingin biasa saja. Karena takut saya tidak mampu mengendalikan diri ketika saya diberikan kemewahan. Ada yang begitu, Pak, orang berilmu. Beda-beda itu. Ada juga yang sederhana saja. Seperti guru-guru kita yang lain, ya, yang di luar sana misalkan. Sama, ada yang sederhana saja. Padahal dia uangnya banyak. Kenapa jawabannya? Saya takut tidak bisa mengendalikan. Ada yang begitu. Tapi intinya adalah al-kayis itu dia wa'amila lima ba'dal maut. Dia ingin apapun yang dia miliki untuk bekal setelah mati. Dan sebaliknya al-ajiz terakhir ya, orang yang lemah. Orang yang lemah al-ajiz adalah orang yang mengikuti man atba'a nafsahu. Orang yang hanya mengikuti syahwatnya. Orang yang hanya mengikuti nafsunya. Itu lemah. Dia diberikan harta yang banyak. Dia diberikan ilmu yang tinggi. Dia diberikan jabatan yang tinggi. Apakah dia cerdas? Belum tentu cerdas ternyata. Meskipun ilmunya tinggi, pendidikannya tinggi, belum tentu cerdas dalam pandangan agama. Kalau dia menggunakan kecerdasannya, menggunakan kekayaannya, hanya sebatas untuk nafsunya, dia sebagai tameng untuk mendapatkan dunia sebagai nafsunya saja, keinginannya saja, untuk gaya-gayaan, untuk lain sebagainya, justru itu al-ajiz, adalah orang yang lemah. Mungkin nampaknya dia kuat secara harta, tetapi kalau penggunaannya sebatas karena nafsunya, sebetulnya sememangnya dia adalah orang yang lemah. Dia orang yang lemah. Itu perbedaan kuat dan lemah, cerdas dan lemah, atau lemah dalam artian istilah adalah bodoh ya. Dalam pandangan agama, bukan dilihat dari seberapa besar harta yang dimiliki, bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikan ataupun ilmu yang dia miliki, tetapi seberapa jauh tujuan yang dia ingin capai.
Maka perbedaannya di situ. Kalau dia bisa mengendalikan nafsunya, lalu dia jadikan sebagai semua ilmunya, hartanya, jabatannya hanya untuk bekal akhirat, maka itu orang yang kayis, orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, kalau sebaliknya dari itu, maka itu adalah orang yang lemah. Pertanyaannya, kita mau atau sudah termasuk golongan yang mana? Silahkan itu jawab oleh kita masing-masing. Kemudian watamanna 'alallahi, ya, dan dia berandai-andai kepada Allah. Nah, selalu berandai-andai kepada Allah. Hanya seperti itulah orang-orang yang selalu merasa kurang dan kurang. Saya kira itu saja pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, memberikan satu input pelajaran bagi kita untuk kehidupan. Pada prinsipnya kehidupan ini, Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang beriman, jadikan semua aktivitas yang kita lakukan atau apapun yang kita miliki, baik ilmu, baik harta, baik jabatan, apapun yang kita miliki, jadikan itu semua sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah, sebagai bekal akhirat. Bukan harta yang menguasai dan mengendalikan kita, tapi kita yang harus menguasai dan mengendalikannya. Bukan kita yang dikendalikan, tetapi kita yang mengendalikannya. Itu ciri orang yang kayis, orang yang cerdas, dan tentunya orang yang senantiasa muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.